Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Ini adalah podcast perdana dari malam Jumat. Dukung terus channel ini biar saya semakin semangat lagi bikin video buat kalian. Oke, pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, yang mana cerita horor ini datang dari akun Twitter @rasth140217. Kalian langsung bisa mampir di akun Twitter Om Ras. Oke, tidak panjang lebar lagi, berikut adalah ceritanya. Namaku Azmi. Usiaku sudah memasuki 27 tahun saat ini. Aku mempunyai seorang istri, tapi di usiaku yang sudah mendekati kepala 3 ini, sangat ingin sekali memiliki buah hati. Segala cara sudah kami lakuin. Namun, sudah hampir setahun ini usaha kami sepertinya tidak membuahkan hasil. Aku di sini bekerja di salah satu PT perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Kami tinggal di sebuah rumah yang lumayan nyaman untuk ditempati. Kata teman-temanku, kami berdua adalah pasangan yang sangat bahagia dan harmonis. Tapi yang kurasa, apa yang dikatakan mereka itu tidak sepenuhnya benar. Apalagi saat kami melihat orang-orang sedang berjalan depan rumah bersama anak-anaknya. Ditambah lagi ibuku yang di kampung setiap kali menelpon selalu menanyakan, "Nak, istrimu sudah ada tanda-tanda kehamilan." tentu membuatku sedih setiap kali ibuku menanyakan seperti itu. Takut kalau istriku mendengar dan tersinggung dengan perkataan ibuku. Malam itu, aku baru saja pulang dari kerja. Istriku tersenyum menungguku duduk di depan pintu. "Kenapa, Mah?" Selamat ya mas, 9 bulan lagi kamu bakal jadi ayah. "Kamu hamil? Iya mas, Ini apa?" itu tes kehamilanku. Sudah 1 bulan mas. Kehidupan kami sangat berwarna setelah kehamilan istriku, dan aku pun dengan sukarela memasak, mencuci baju pagi dan malam, karena sekarang istriku sering mual-mual. Setelah kehamilan 2 bulan, rumah kami pun sudah tidak terurus lagi, karena kerjaanku yang selalu membuatku sibuk. Saat aku sedang bekerja, tiba-tiba istriku menelpon. Halo mas, ada orang yang mengetok pintu di luar. Sehingga aku harus meminta izin untuk pulang terlebih dahulu sama bosku. Saat sudah sampai di rumah, aku mengambil sebuah kayu di depan rumah untuk berjaga-jaga. Dikhawatirkan ada orang jahat yang masuk ke dalam rumah. Namun, semuanya di luar dugaan. Ternyata tidak ada tanda-tanda orang lain yang berada di dalam rumah. Semuanya terlihat aman-aman saja. Kunci jendela juga masih terpasang dengan rapi. Aku merasa senang. Dan saat aku masuk ke dalam kamar, aku lihat istriku yang bersembunyi di dalam selimut. Namun, baru saja selimutnya mau aku buka, tiba-tiba terdengar teriakan istriku dari arah luar rumah. Dan saat aku menoleh, ternyata selimut itu bukan istriku. Sudah tidak ada lekukan tubuh lagi dalam selimut itu. Aku sangat kaget dengan apa yang kualami barusan. Dengan penuh dengan penasaran, aku berlari menghampiri arah suara istriku. Ternyata dia bersama salah satu tetangga kami. Namanya Bu Lena. Maaf Pak Azmi, tadi istri bapak teriak-teriak ketakutan. Dia lari sampai ke jalan. Saat kami tanya, katanya dia melihat kuntilanak di dalam rumah. "Wah, terima kasih ya, Bu. Sebenarnya tidak ada siapa-siapa di rumah. Hanya saja istri saya yang sering berhalusinasi. Maklumlah, Bu, baru awal-awal kehamilan."
Sebaiknya istri Bapak memang harus lebih diperhatikan, Pak. Karena awal-awal kehamilan seperti itu biasanya sangat diincar makhluk halus, Pak. Mas, aku tidak mau tinggal sendiri lagi di rumah ini. Di rumah ini ada hantunya. Ya Tuhan, kamu itu bukan anak kecil lagi. Yang kamu lihat itu bukan hantu. Itu cuma halusinasi kamu saja. Kemudian istri Pak Azmi menangis. Dia sangat kecewa karena lelaki yang dia cintai itu sama sekali tidak mempercayainya. Kemudian istrinya selalu berusaha menyembunyikan ketakutannya apabila sedang berada di hadapan sang suami. Waktu sore pun telah tiba, istri Pak Azmi sedang duduk di depan rumah. Kemudian datanglah Bu Lena menyapa istri Pak Azmi. Lagi nyantai, Bu. Ibu hamil anak pertama ya? Mau ngasih tahu aja, usia kandungan ibu ini masih sangat muda. Kehamilan yang seperti ini sangat diincar oleh makhluk halus. Makanya orang-orang dulu menyediakan kadut yang terbuat dari kain hitam. Biasanya kadut itu diisi dengan kayu sompun, limau nipis, sahang, dan bawang merah. Kadut itu harus dibawa kemana-mana, Bu. Bisa diselipkan di celana atau diikat di pinggang. Aku dulu juga begitu sewaktu hamil anak-anakku. Dan setiap sholat juga harus membaca tasbih. Tapi suami saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, Bu. Dia selalu mengkaitkan apa yang saya alami hanya halusinasi saja. Jika saya membantahnya, pasti dia marah. Udah, kamu yang sabar. Ini kadut yang dulu kupakai sewaktu hamil. Tadi sudah kuisikan dengan bawang tunggal, limau nipis, dan kayu sompun. Tolong dijaga ya, jangan dilepas. Wah, terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya membalas kebaikan Ibu. Ya sudah, Bu, kalau gitu saya pamit masuk ke rumah. Ketika dalam rumah, hawa yang tidak enak kembali ia rasakan. Apalagi saat ia memasak sayur di dapur. Semua kuah di dalam panci habis tumpah mengenai bagian pinggang kanan dan kakinya. Segera mungkin ia berlari ke arah kamar mandi untuk menyiram bekas tumpahan air kuah sup tadi di tubuhnya. Perih sakit yang ia rasakan. Sementara itu, terdengar suara dari pintu kamar mandi yang secara tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Belum hilang rasa kagetnya, sebuah wajah memantul di cermin, membuat istrinya Azmi langsung berteriak ketakutan. Azmi yang baru saja sampai di rumah, seketika kaget mendengar teriakan istrinya yang berasal dari kamar mandi. Saat pintu terbuka, terlihat istrinya sedang duduk dengan kedua tangan yang menutup matanya. Ia menangis dengan napas yang berat. Ada apa ini, Mah? Kok bau sup? Aku ketumpahan sup panas, Mas. Tadinya aku mau masak untukmu. Kan aku sudah bilang, kalau tidak sanggup memasak ataupun bersih-bersih rumah, jangan dilakukan. Yang ada, kamu bisa sakit. Aku tidak mau anak kita kenapa-napa. Lain kali jangan lagi ya. Besok aku minta tolong istri temanku untuk menemanimu di rumah. Istrinya pun hanya bisa terdiam tanpa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Keesokan harinya, istri temannya Azmi yang bernama Rita datang bersama 3 anaknya. Sepanjang hari, mereka berada di sana. Anak-anak Mbak Rita sangat nakal. Bahkan sudah beberapa kali dalam sehari memecahkan kaca lemari dan alat-alat makan dalam rumah. Ibunya yang melihat kenakalan anak-anaknya hanya menegur sewajarnya saja. Dan ia lebih asik dengan handphonenya untuk berselfie. Tidak lama kemudian, suami Mbak Rita datang untuk menjemput istri dan anak-anaknya. Mas, aku tidak mau lagi mereka datang kemari. 4 piring di rumah kita mereka pecahkan. Kaca lemari dapur juga pecah karena ulah anak-anak itu. Wajar, Mah. Namanya juga anak-anak, biarkan saja. Kan masih bisa diganti. Hah? Wajar?
Wajar itu kalau cuma anak-anak itu yang ada di sini sendirian. Ini ibunya juga ada di sini, tapi tidak menegur sedikit pun dengan kelakuan anak-anaknya. Malah asik main HP dan telepon-teleponan. Aku lebih baik duduk sampai malam di rumah Bu Lena menunggu kamu pulang, ketimbang harus bersama istri temanmu itu. Apa sih untungnya bergosip dengan Bu Lena itu? Kamu mau nambah dosa? Astaga, siapa bilang kalau aku duduk sama Bu Lena menggosip? Semua orang di sini tahu kalau Bu Lena itu tukang gosip. Orang aneh yang selalu merasa dirinya paling benar. Makanya aku tidak suka kalau kamu bergaul dengan Bu Lena. Tapi dia tidak seperti itu. Azmi kembali menghela nafas. Ia tidak ingin membuat istrinya menangis. Ia juga tidak ingin masalah ini sampai melebar kemana-mana. Maksudnya juga baik, meminta istri temannya untuk menemani istrinya di rumah. Tapi ternyata semuanya di luar dugaan. Bukannya merasa lebih baik, istrinya malah risih dan tidak nyaman dengan keberadaan istri temannya itu. Azmi berjalan ke dapur, melihat piring-piring dan kaca lemari yang pecah berserakan di lantai. Kemudian ia mengumpulkannya dengan sangat hati-hati. Namun tiba-tiba istrinya mendorong tubuh Azmi hingga terjatuh ke tumpukan kaca pecah yang membuat darah seketika keluar dari wajah dan telapak tangan suaminya. Tidak hanya sampai di situ, istrinya juga berkali-kali membenturkan kepala suaminya ke pecahan kaca itu, hingga darah menyembur kemana-mana di lantai. Azmi yang sudah terluka itu pun dibuat emosi dan langsung melukai tangan istrinya. Hampir saja ia mencekik leher istrinya. Tiba-tiba dia teringat bahwa istrinya sekarang sedang hamil. Beberapa serpihan kaca masih menempel di wajahnya. Kemudian istrinya Azmi malah tertawa dan berusaha menyerang kembali. Azmi yang tidak ingin melukai istrinya itu pun langsung berlari ke arah ruangan lain. Ia berusaha menghindar. Namun anehnya, istrinya bisa menemukan keberadaannya meski sudah bersembunyi di tempat yang tersembunyi. Istrinya itu terlihat gemetar dan menangis ketakutan karena baru saja pertama kalinya ia ditampar oleh suaminya. Kamu menamparku, Mas. Maaf mah, tadi kamu mau membunuhku. Aku terpaksa harus menamparmu. Lihat wajahku, tanganku. Kamu membuatku seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka akan jadi seperti ini. Aku janji, besok tidak akan meminta mereka untuk datang ke rumah kita lagi. Tapi tolong, jangan bertingkah seperti ini lagi. Kamu bukan hanya bisa membahayakan orang lain, tapi juga bisa membahayakan anak kita. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada anak kita. Tapi Mas, aku tidak melakukan itu. Sudah, jangan dibahas lagi. Setelah mengobati luka-luka suaminya, Azmi juga perlahan-lahan mencabuti serpihan kaca yang masih menempel di kulitnya. Rasanya sangat perih. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Sebuah notifikasi muncul di HP-nya. Dengan malas, Azmi membuka matanya. Enggak, tadi istriku kerasukan. Tingkahnya sangat aneh dan hampir membuat aku dan anakku celaka. Saat kerasukan itu, dia bilang pada saya, tidak akan melepaskan kalian. Aku jadi khawatir kalau ada apa-apa terjadi pada istriku. Ini nomor HP Paman Wahyu. Kamu bisa telepon dia besok. Tanpa sengaja melihat ke arah jendela, Azmi tersentak kaget melihat sebuah sosok hitam yang berdiri menatap ke arah tempat tidurnya. Jantungnya pun mulai berdegup tak karuan. Hingga akhirnya makhluk hitam tersebut menghilang dengan tiba-tiba. Azmi lalu bangun dan menyalakan lampu kamarnya. Ketakutan mulai ia rasakan. Jujur, Azmi akui semenjak istrinya hamil, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi di rumahnya. Azmi kembali mencoba tidur, namun bau-bau aneh seperti rebusan pandan dan bau kencur mulai tercium olehnya.
dan hembusan angin yang entah dari mana datangnya membuat bulu-bulu di sekujur tubuhnya merinding. Ia selalu merasa terancam jika matanya terpejam. Ia membuka aplikasi YouTube dan mencari film-film lucu untuk mengusir rasa takutnya di malam itu. Namun, film-film lucu yang dia tonton sama sekali tidak membantunya. Malah, kini ia mendengar suara napas yang sangat dekat dengan telinganya. Karena Azmi tidak merasa lebih baik, akhirnya Azmi menyetel musik dari HP-nya. Ia juga mengambil HP milik istrinya dan membuka aplikasi milik istrinya. Beberapa aplikasi tidak menunjukkan keanehan. Namun, ketika ia mengecek Google milik istrinya, Azmi begitu terkejut sekaligus emosi. Melihat bekas-bekas pencarian istrinya, banyak sekali urutan pencarian tentang apa itu makhluk halus, jin dan setan, iblis di sana. Tiba-tiba terdengar suara deritan pintu yang terbuka dan sebuah benda yang seperti dilempar dan memantul di lantai. Azmi mengurungkan niatnya untuk memeriksa keluar kamar ketika ia kembali melihat sebuah bayangan di bawah pintu kamarnya. Azmi benar-benar menjadi seorang penakut malam itu. Pukul 4 subuh, barulah Azmi bisa memejamkan matanya, dan akhirnya ia bangun kesiangan. Kamu tidak usah memasak, nanti malam aku bisa beli makanan di warung. Kalau kamu takut di rumah sendirian, kamu bisa ke rumah Bu Lena. Sekitar pukul 3 sore, istrinya pun pergi ke rumah Bu Lena. Maaf ya Bu, aku belum ke kebun, jadi daun nanasnya belum ada. Tidak apa-apa Bu, santai saja. Oh ya, ini sepertinya bunga baru ya Bu? Iya, kemarin baru beli di Facebook. Bunganya bagus-bagus. Seraya memegang salah satu kelopak bunga yang baru dibeli oleh Bu Lena. Dan keanehan pun terjadi. Bunga yang dipegang oleh istrinya Azmi pun tiba-tiba rontok. Astaga, aduh maaf Bu, kelopak bunganya lepas. Tidak apa-apa, nanti juga tumbuh lagi. Kamu sudah makan? Saya lagi nggak ada nafsu untuk makan Bu. Apalagi kalau Mas Azmi membeli makanan yang berminyak-minyak. Melihatnya saja ingin muntah. Sama, aku juga dulu begitu. Waktu hamil anak perempuanku, malah selama 3 bulan cuma diam dan rebahan di dalam kamar saja. Bergerak sedikit, muntah. Apa-apa, muntah. Sampai lemas sekali badan kalau bangun. Sekitar pukul 6 sore, istrinya Azmi pamit untuk pulang. Setelah sampai di rumah, istri Mas Azmi langsung masuk ke dalam kamar, mengunci pintu rapat-rapat dan menonton film kartun untuk menghibur rasa gelisahnya. Setelah Ibu Lena selesai memasak, ia kembali keluar rumah untuk menyiram bunga yang baru dibelinya kemarin. Namun, sesampainya di luar, ia sangat terkejut dengan keadaan bunganya yang sudah layu dan mati. Tidak hanya satu, tapi beberapa bunga yang sempat disentuh oleh istri Azmi tadi sore menjadi layu dan mati. Astagfirullahaladzim. Wajah Bu Lena mulai terlihat panik dan langsung berlari ke arah rumah Azmi. Ia berteriak memanggil istrinya Azmi dari luar rumah. Namun, tidak ada siapapun yang mendengar teriakannya. Sekitar setengah jam menunggu, akhirnya Azmi datang. Bu Lena langsung menanyakan beberapa pertanyaan pada Azmi, yang membuat Azmi bingung sekaligus emosi. Apa itu kadut, Bu? Saya tidak tahu kadut yang Ibu bicarakan. Istrimu diincar makhluk halus. Sekarang dia pasti dalam bahaya. Mendengarkan perkataan Bu Lena, Azmi langsung panik tanpa mempedulikan Bu Lena. Azmi mencoba memaksa masuk ke dalam rumah dan tidak seperti biasanya, malam itu rumahnya terkunci rapat, sehingga membuat Azmi kesusahan untuk masuk ke dalam. Bu, Ibu punya linggis, Bu? Ada. Sebentar, ku ambilkan. Akhirnya pintu berhasil dijebol. Mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah nampak masih seperti biasa. Namun, saat ia sampai di depan pintu kamar,
lagi-lagi terkunci. Aroma seduhan pandan dan berbauan kencur menyengat memenuhi ruangan, membuat orang di dalam rumah tersebut saling berpandangan, tanpa berani bertanya sesuatu pun. Jangan, tolong, jangan. Tolong kamu panggil Haji Ropi, suruh beliau kemari. Cepat, ujar Bu Lena menyuruh anaknya, dan dengan sigap anaknya pun langsung lari keluar rumah. Sementara Azmi dan suami Bu Lena berusaha membuka pintu kamar. Pikiran Azmi benar-benar sangat kacau malam itu. Jeritan dan erangan ketakutan dari istrinya menambah emosinya. Pintu kamar roboh. Terlihat di sudut ruangan, istrinya sedang duduk dengan bagian kepala dan wajah yang penuh darah. Nampaknya ia terluka saat berusaha keluar melalui jendela. Tubuhnya gemetar. Sementara itu, di luar, anak Bu Lena sudah berhasil menjemput Pak Haji Ropi. Lelaki tua dengan peci hitam dan badan yang sudah agak bungkuk digandeng oleh anak Bu Lena untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di depan kamar, raut wajah Haji Ropi nampak terkejut. Lelaki tua tersebut nampak berzikir dan berkali-kali mengucapkan istighfar. Terdengar suara tawa keluar dari mulut istrinya Azmi. Aku tidak akan pergi sebelum janin yang dia kandung ini lahir. Apa urusanmu dengan anakku? Dasar iblis. Siapa tuan yang mengirimmu kemari? Tanya Haji Ropi sembari mulutnya masih berzikir. Kamu tidak perlu tahu siapa tuanku. Segera ikat kaki dan tangannya, aku sudah sangat tua untuk menghadapi jin itu seorang diri. Azmi, Bu Lena, suami Bu Lena, dan anaknya pun ikut membantu mengikat tangan serta kaki istrinya Azmi. Ambil air sebaskom, perintah Haji Ropi sambil mengusap-ngusap ubun-ubun istri Azmi. Azmi bergegas ke dapur. Setelah mendapatkan sebaskom air, ia langsung kembali ke dalam kamar. Letakkan airnya di bawah ranjang. Tolong ambilkan aku cermin. Setelah mendapatkan apa yang dipintanya, Haji Ropi langsung membacakan ayat-ayat ruqyah. Terdengar erangan kesakitan dari mulut istri Azmi. Lihatlah wujudmu, wahai jin kafir. Tidak sepantasnya kamu berada di dalam tubuh wanita ini. Cepat kau keluar dari tubuh wanita ini. Kaca yang dipegang Haji Ropi pecah tiba-tiba. Lalu beberapa saat kemudian, tubuh istri Azmi lemas. Apa anak saya tidak apa-apa, Pak Haji? Tanya Azmi. Insya Allah tidak apa-apa. Tapi jin itu masih belum benar-benar pergi. Dia akan kembali lagi jika orang yang mengirimkannya masih menginginkan istri dan anakmu. Celaka. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Pak Haji? Kapan terakhir kali kamu sholat? Lebaran kemarin, Pak Haji. Jawab Azmi dengan malu-malu. Alangkah baiknya, mulai sekarang ingatlah kepada Allah. Hanya Dia yang mampu memusnahkan semua bentuk kegelapan. Nasihat dari Haji Ropi untuk Azmi. Sambil mengambil air dari bawah ranjang, Haji Ropi memerintahkan kepada Azmi untuk menyiramkan air ini di sekeliling rumahnya. Dan mulai sekarang sampai anakmu lahir, letakkan cermin di atas tempat tidur kalian. Setelah kejadian itu, keadaan kembali membaik. Setiap hari Bu Lena akan menemani istri Azmi sampai Azmi pulang. Ia juga meletakkan daun nanas di depan pintu kamar Azmi. Namun, beberapa minggu setelahnya, Azmi kembali merasakan gangguan gaib di sekitarnya. Hingga suatu ketika, Azmi teringat chat dari temannya. Namun, saat telepon tersambung, suara seseorang yang pernah Azmi kenal menyapanya dari seberang sana.
Azmi bergegas menutup telepon tersebut dan langsung menghapus dari daftar riwayat panggilan telepon. Keesokan harinya, Azmi menemui anak lelaki Bu Lena dan meminta untuk diantarkan ke rumah Haji Ropi. Namun, setelah sampai di rumah Haji Ropi, Azmi terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu yang sudah ia persiapkan dari rumah. Lalu, tanpa berkata apa-apa, Azmi akhirnya pamit untuk pulang pada Haji Ropi. Aku yakin, tanpa aku beritahu pun, kamu sudah mengetahuinya. Suara perempuan dari telepon waktu itu kembali mengingatkan Azmi dengan sebuah masa lalu yang ia pun enggan untuk mengingatnya kembali. Dan ceritanya selesai. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan sampai selesai. Kalau terdapat kata-kata yang menyinggung, saya selaku narator mengucapkan ribuan maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.